Kita ini kada jujur banyak. Kita harus mengakui bahwa kita ini kada jujur, terutama kepada Allah. Terutama kepada Allah. Kita mengucap Allahu Akbar, maaf Allahu Akbarnya, angkat tangan lagi. Tapi pada praktiknya kita kadang menganggap Allah itu yang besar. Ada usaha kita yang maha besar, ada duit kita yang maha besar, jabatan kita yang kita agungkan mati-matian. Ini kada jujur dengan Allah. Dalam sembahyang, inna salati, sembahyang ulun, wa nusuki, ibadah ulun, wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, mati ulun, lillah, bagi Allah Rabbil Alamin. Itu pengakuan dalam sembahyang. Jujurlah kita itu, hidup kita ini untuk Allah. Jujurlah kita mati untuk Allah. Jujurlah kita beribadah untuk Allah. Nah, ini kebanyakan kita kada jujur. Nah, jadi istighfar, permintaan ampun kita kepada Allah itu yang utama adalah kita minta ampun kepada Allah atas ketidakjujuran kita kepada Allah itu. Fahina idin tasduqu fi qaulika Allahu Akbar, maka pada ketika itu engkau sudah bisa bersih hati dari sifat nang kada baik dan sudah berpakaian dengan sifat nang baik, pada ketika itu engkau bisa musyahadah kepada Allah, maka jujurlah engkau dalam perkataan engkau Allahu Akbar itu. Namun kita melihat nang besar itu nang lain kada kelihatan lagi, mestinya macam itu. Nang ganal, di hadapan kita ini nang ganal, nang di belakang itu halus-halus kada kelihatan lagi. Tapi kita ini sebaliknya, nang halus-halus ini nang nampak lawan kita, nang hina-hina, nang binasa ini nang nampak lawan kita. Sedangkan yang maha besar sebenarnya terdinding daripada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu nang perlu kita usahakan, nang perlu kita pikirkan, jangan ditunda-tunda. Kaina-kaina jangan, kayak apa caranya supaya kita bisa bujur dalam ibadah kita. Kita supaya beribadah kepada Allah itu u'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat kepada Allah. Nah, kita kada suruh beribadah melihat Allah Ta'ala. Nah, karena di dalam hati kita banyak penghalang, banyak pendinding. Kalau Allahnya nampak, Allahnya jelas, tapi kitanya nang punya masalah. Nah, jadi tugas kita adalah mempelajari ilmu kayak apa cara supaya bisa demikian, mencari amaliyah kayak apa supaya bisa jadi demikian. Itulah pekerjaan yang paling afdal yang kita kerjakan pada saat kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela itu. Wasifatur rabbaniyah, sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu kal isti'la, seperti hendak berkuasa. Orang ini ketujuh hendak jadi ketua aja gawiannya. Bila kada jadi ketua, nya mundur. Kita berkumpulan di kampung nih. Nya hendak jadi ketua, diulah wakil, nya mundur. Ini sifat ketuhanan. Tuhan itu menguasai. Apalagi sifat ketuhanan hubbul madah wassana. Orang ini ketujuh dipuji, diambung. Nah, bila dipuji, bila diambung, wah, sanang banainya. Minum gini biriakannya. Hubbus sana. Bila dalam diri kita ini ada sifat macam itu, suka dipuji orang, apalagi mencari-cari pujian. Nah, itu sudah. Nah, jadi itu pendinding kita nang maulah kita ini kusut beribadah kada kawalawas, datang pendudian bulik pendahuluan, datang pendudian bulik belakalakas pendahuluan. Ini kan apa? Karena ada sifat-sifat yang tercela ini dalam hati. Mun kita beilang ke rumah orang umpamanya, beilang ke rumah orang, ampun rumah kada mau menghadapi. Ampun rumah kada mau menghadapi, apalagi nyurungi banyu kada mau. Menghadapi aja kada mau. Pasti pikiran kita apa? Nak lakas bulik kayak gitu. Nak lakas bulik aja apa? Orangnya kada menghadapi, banyunya kada ada keluar. Nah, kayak itu juga kita beribadat di majelis taklim, di masjid. Kalau Allah itu berpaling dengan kita, nak lakas tu bulik. Kenapa? Ini ampunnya kada menghadapi. Nah, tapi kalau orang-orang yang dihadapi Allah, apalagi di tempat ibadah itu dijauh oleh Allah, semalaman tahan duduk. Nah, karena orang ini dihadapi Allah, dijauh oleh Allah, artinya bisa menyaksikan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan kita. Mengapa aja urusan kebaikan nak lakas tuntung.
Bila urusan kebaikan pasti hendak lakas tuntung. Mereka kada sanggup itu menghadapi. Nah, kenapa? Karena Allah berpaling. Ini kada bisa melihat. Mata hatinya kada kuntak. Nah, karena terdinding oleh sifat-sifat yang kebinatangan yang berkuasa dalam diri kita. Nah, kemudian lagi sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan yang mestinya sifat kita tuh. Pertama, taat. Itu sifat seorang hamba. Mestinya taat kepada Allah, taat kepada hukum. Ini sifat seorang hamba. Apalagi sifat seorang hamba itu tawadhu. Itu sifat hamba, tawadhu. Apalagi sifat hamba ikhlas, berbuat itu untuk tuannya, beramal untuk Allah. Nasihat, ini sifat hamba. Nasihat ini artinya apa? Menghendaki agar kawan ini nyaman, agar kawan ini baik, agar kawan ini selamat. Itu nasihat. Itu sifat seorang hamba. Nah, bila sudah sifat-sifat kebinatangan, kebuasan, syaitan, sifat rabbaniyah itu sudah kita hilangkan dari diri kita, dan kita hiasi hati dengan sifat kehambaan kita, maka otomatis sudah kita bisa musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah. Sembahyang kita memandang Allah, ibadah kita membaca Quran memandang Allah. Maka akan kita temukan kenikmatan-kenikmatan ibadah, kelezatan-kelezatan ibadah. Fahina idin tasduqu fi qaulika Allahu Akbar. Nah, maka pada ketika itu engkau menjadi orang yang jujur dalam perkataan engkau Allahu Akbar. Kita ini kada jujur banyak. Kita harus mengakui bahwa kita ini kada jujur, terutama kepada Allah. Terutama kepada Allah. Kita mengucap Allahu Akbar, mahab Allahu Akbarnya, angkat tangan lagi. Tapi pada praktiknya kita kadang menganggap Allah itu yang besar. Ada usaha kita yang maha besar, ada duit kita yang maha besar, jabatan kita yang kita agungkan mati-matian. Ini kada jujur dengan Allah. Dalam sembahyang, inna salati, sembahyang ulun, wa nusuki, ibadah ulun, wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, mati ulun, lillah, bagi Allah Rabbil Alamin. Itu pengakuan dalam sembahyang. Jujurlah kita itu, hidup kita ini untuk Allah. Jujurlah kita mati untuk Allah. Jujurlah kita beribadah untuk Allah. Nah, ini kebanyakan kita kada jujur. Nah, jadi istighfar, permintaan ampun kita kepada Allah itu yang utama adalah kita minta ampun kepada Allah atas ketidakjujuran kita kepada Allah itu. Fahina idin tasduqu fi qaulika Allahu Akbar, maka pada ketika itu engkau sudah bisa bersih hati dari sifat yang kada baik dan sudah berpakaian dengan sifat yang baik. Pada ketika itu engkau bisa musyahadah kepada Allah, maka jujurlah engkau dalam perkataan engkau Allahu Akbar itu. Namun kita melihat nang besar itu nang lain kada kelihatan lagi, mestinya macam itu. Nang ganal, hadapan kita ini nang ganal, nang di belakang itu halus-halus kada kelihatan lagi. Tapi kita ini sebaliknya, nang halus-halus ini nang nampak lawan kita, nang hina-hina, nang binasa ini nang nampak lawan kita. Sedangkan yang maha besar sebenarnya terdinding daripada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu nang perlu kita usahakan, nang perlu kita pikirkan, jangan ditunda-tunda. Kaina-kaina jangan, kayak apa caranya supaya kita bisa bujur dalam ibadah kita. Kita supaya beribadah kepada Allah itu u'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat kepada Allah. Nah, kita kada suruh beribadah melihat Allah Ta'ala. Nah, karena di dalam hati kita banyak penghalang, banyak pendinding. Kalau Allahnya nampak, Allahnya jelas, tapi kitanya nang punya masalah. Nah, jadi tugas kita adalah mempelajari ilmu kayak apa cara supaya bisa demikian, mencari amaliyah kayak apa supaya bisa jadi demikian. Itulah pekerjaan yang paling abdal yang kita kerjakan pada saat kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela itu.